Bulan bersinar cahaya pantulan, mengambang lengang di antara gantungan awan. Hati tenang nyaman penuh keimanan, karena kemenangan penentuan di akhir kehidupan. Sang Maha Penyayang mempunyai tempat simpanan untuk hambanya yang disayang. Kerontang, 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 cerita wayang lakon kehidupan, wujud pengabdian lambang kemenangan, yang menentang kebenaran akan tumbang melayang. Seperti itu nasib insan yang malang, yang jauh dari karunia Tuhan. Kerontang, 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 ketauhidan jalan kemurnian menuju ke jalan Tuhan. Amalan sembahyang sebuah imbalan sebagai balasan nilai ibadah insan. Catatan langkah setiap jalan, kesenangan surga tempat untuk hambanya yang disayang, yang hanya dapat diraih dari buah kesabaran. Kerontang, 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 rintihan keluhan bukan sebuah jawaban. Doa dan beramal jalan meraih kesuksesan. Kehinaan diri di mata Tuhan nilai semua insan. Kemuliaan terletak di kehendak genggaman tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita berjumpa kembali. Tidak lain kita berada di podcast Kerontang ya. Alhamdulillah seperti biasa malam ini di podcast Kerontang ini kita bersama dengan dua orang yang ganteng-ganteng nih ya. Tiga ya, maaf ya, tiga. Karena saya juga termasuk. Kita bertiga orang. Saya sebagai host, pasti juga teman-teman sudah mengenal saya ya. Saya Imam. Kemudian di sebelah kanan saya, ujung kanan ini seperti biasa ada Bung Rispan. Kemudian di tengah-tengah kita ada Bung Amir nih, luar biasa nih. Apa kabar Bung Rispan? Sehat alhamdulillah. Bung Amir? Lumayan lah. Lumayan. Berarti agak sakit berarti. Agak gitu ya. sakit. Enggak lah. Ya, Luar alhamdulillah. biasa. Luar biasa Ya. ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari bagaimana keadaan kita yang ada di sini, mudah-mudahan juga teman-teman yang ada di rumah ini juga dalam keadaan sehat walafiat, Amin. sehingga nanti juga bisa menyaksikannya Bung Rispan ya, Ya. mendengarkan dengan seksama apa yang akan kita bahas malam ini nih. Wah, luar biasa. Tadi di awal kita sudah mendengarkan bagaimana kalimat kerontang yang kayaknya luar biasa nih. Dengan awalan bagaimana tadi terkait bulan ini yang disinggung bulan ini yang pertama kali gitu. Bulan. Kenapa bukan matahari gitu? Kenapa bukan bintang gitu ya? Matahari panas. Oh, panas ya. Bintang kecil. Oh, bintang kecil. Cari yang paling pas ini ceritanya. Karena lagunya bintang kecil ya, Bang. Nggak ada bintang besar ya. Ada. Ya, teman-teman, saya mengucapkan selamat menyaksikan di podcast kali ini. Tolong simak baik-baik kalimat demi kalimat yang akan disampaikan oleh Bung Rispan, dan juga nanti akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan pastinya dari Bung Amir ini, karena beliau sebagai moderator nih ya Bung Amir ya. Pasti nanti banyak pertanyaan yang akan disampaikan, ditanyakan kepada Bung Rispan nih terkait apa yang tadi sudah dibacakan nih. Nah, mungkin kita untuk mengawali malam ini tentang kerontang yang sudah dibacakan, kira-kira dari apa gambaran dari awal yang sudah dibacakan oleh Bang Rispan sampai akhir tadi itu, kita membahas tentang apa, isinya apa gitu ya. Kenapa kok awal-awal itu bicaranya bulan, terus kenapa sinar-sinar pantulan, sampai kepada hal-hal yang istilahnya adalah mendefinisikan gitu loh, manusia yang bagaimana manusia itu yang selamat ataupun tidak selamat dengan karakteristik yang tadi yang kita pernah dengar tadi ya, kita sempat dengarkan dari Bang Rispan gitu loh. Nah, kita sama-sama dengarkan nih, Bung Rispan, silahkan. Oke. Kita
akan bahas sedikit demi sedikit ya, Bung Ya. Imam, karena batasan manusia juga pasti ada gitu, batasan manusia yang tidak mengetahui apapun. Kita berserah diri pada malam hari ini kepada Tuhan. Semoga kita semua diberikan karunia limpahan rahmat-Nya, Amin. sehingga Ya apa Allah, yang amin. kita laksanakan pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan Amin. juga mendapat ridhonya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di sini kerontang tentang keimanan, Bung Imam. Oh, keimanan ya. Iya. Oke. Kenapa sih bilang keimanan? Karena keimanan itu adalah satu hadiah dari Sang Pencipta untuk hamba-hambanya. Keimanan itu bukanlah sebuah pengakuan dari manusia, melainkan keimanan itu cap yang diberikan Allah kepada setiap hambanya yang dipilih. Kenapa? Karena keimanan itu adalah sesuatu hal yang yang rahasia, tidak bisa dilihat hanya dari tampilan semata ataupun dari amal perbuatan manusia. Yang berbuat baik udah pasti beriman ya, enggak. Keimanan itu rahasia dan hanya diberikan kepada mereka yang memiliki hati yang bersih dan juga terbuka dari setiap kejadian hidup. Di awal kalimat kita mendengarkan bulan bersinar cahaya pantulan. Bulan itu adalah suatu cerminan dari cahaya yang amat menenangkan. Cahaya mana yang menenangkan kecuali bulan kan? Iya. Begitu kan? Iya. Kalau matahari menurut saya cahayanya bukan menenangkan gitu. Gimana tuh? Cahayanya menghidupkan kalau matahari ya. Menghidupkan. Menghidupkan. Iya. Menghidupkan dunia. Oh gitu ya. Jadi Iya, terang iya. benderang. Terang gitu ya. benderang. Kan pada saat matahari itu terbit ya, seluruhnya terlihat tuh. Iya. Terlihat rumah, pepohonan dan lain sebagainya, terlihat seluruh permukaan. Gitu. Tapi juga menyilaukan ya Bung Rispan. Menyilaukan. Itu pagi kan. Iya. Pagi makin lama makin siang panas, gersang. Gersang. Iya, Terik. terik, sangat terik sekali. Iya. Dan kalau untuk cahaya bulan itulah yang dapat menenangkan hati insan yang beriman. Ketika malam hari sejuk, syahdu, kita berada di bawah bulan, apalagi bulannya bulan purnama tuh yang terang sekali Bung Terang Amir. banget. Iya. Iya, terang bulan. Kita melihatnya aja adem, sejuk. Itu kan sebuah tanda, sebuah sinyal untuk kita bahwa ketika seseorang telah mendapati satu cahaya dari kebenaran, maka dirinya akan mendapatkan kedamaian dan keimanan. Oh. Cahayanya dari mana? Cahaya itu adalah cahaya Rasul. Makanya kan bulan diperumpamakan sebagai wajahnya kekasih. Wajahnya kekasih. Wajahnya Rasul bak bulan purnama, begitu Iya. kan? Oke. Di dalam sholawat juga tertuang kok, tola al badru alaina, telah terbit bulan purnama atas kita. Itu kan sebuah pujian untuk sang kekasih. Iya. Sang kekasih yang telah diutus pada masanya untuk kita semua umat manusia. Makanya begitu amat menenangkan wajah seorang yang telah dipilih dengan memancarkan cahaya yang amat menenangkan. Juga cahayanya itu adalah suatu ilmu yang disampaikan sehingga diterima oleh hati, itulah pantulan cahaya. Oke. Kemudian setelah cahaya itu masuk ke dalam hati, itulah yang menjadikan dirinya yakin atas apa yang disampaikan. Dan dengan keyakinan itulah dia diberikan cap oleh Tuhan sebagai orang yang beriman. Jadi iman itu apa? Pertanyaannya kan begitu. Iya. Iman itu dalam bahasa kan percaya. Rukun Iya. iman kan ada 6. Iya. Percaya kepada Tuhan, kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, Rasul, hari kiamat, dan kodok juga kodar. Kodar dan kodar. Percaya. Kalau hanya sekedar percaya, saya meyakini anak kecil pun percaya tentang keimanan, begitu kan? Tentang percaya kepada Tuhan, anak kecil juga percaya adanya Iya. Allah, gitu kan? Anak kecil percaya adanya malaikat. Tapi keimanan bukan hanya sebatas tentang kepercayaan, Iya. tetapi bagaimana meyakini betul akan kebenaran hak yang didatangkan.
gitu. Para sahabat Rasul di zaman dahulu meyakini kenabian Nabi Muhammad, dia beriman, meyakini adanya seorang utusan. Begitu. Keimanan itu mutlak adalah kunci untuk menuju kebahagiaan, yaitu surga. Keimanan itu adalah kunci kemenangan untuk seseorang yang berjalan dalam kehidupan ini. Tanpa keimanan, manusia pasti seluruhnya akan kalah. Apa sih menang dan kalah itu? Iya. Menang itu adalah keselamatan, kalah itu adalah siksaan. Oh, Gitu. gitu ya. Menang Yang kalah itu siksa. adalah keselamatan. Iya, menang itu adalah keselamatan, kalah Kalah itu adalah siksaan. Siksaan ya, Iya. seperti itu ya. Kenapa saya bilang gitu? Kan kita tahu dunia ini adalah isinya neraka gitu ya, isinya kesengsaraan Iya. gitu. Hawa dalam diri, perasaan dan lain sebagainya itu pun adalah bagian daripada api yang sangat memanaskan setiap diri manusia. Iya. Kalau kita tidak bisa mengalahkan hawa di dalam diri kita, perasaan di dalam diri kita, ya kita akan terus dalam kesengsaraan karena kita terkalahkan oleh hal itu. Tapi dengan keimanan kita mampu mengalahkan segala hal kenegatifan dalam diri, sehingga dengan kemenangan tersebut kita akan selamat berjalan dalam kehidupan ini dan terus bahagia. Makanya orang yang bahagia, orang yang masuk surga adalah mereka yang beriman. Bukan hanya sekedar beriman dengan sebuah ucapan ataupun tingkah laku ataupun terlihat dari pakaian, tapi memang betul-betul dipilih dari Sang Pencipta. Itu sih dari penjelasan saya tentang Iya. kerontang ini. Wah, luar biasa nih Bung Amir nih. Iya. Ini kalau kita bicara tadi yang sempat sedikit disinggung, dijelaskan nih oleh Bung Rispan, terjawab juga kenapa kalimat ataupun satu benda yang mewakili tentang sebuah nilai yang hak ya, begitu ya Bung Rispan, itu adalah rembulan dengan cahayanya. Logikanya aja nih ya Bung Amir ya. Iya. Logikanya aja, kalau kita tengah hari bolong ada matahari, kita malah neduh gitu ya, menjauhi dari mungkin teman-teman juga yang menyaksikan video malam ini, ketika teman-teman juga ketika di kampungnya, di wilayah yang sedang terang bulan juga pasti ada keinginan untuk keluar, walaupun sejenak melihat ke atas bagaimana rembulan itu bercahaya begitu menenangkan ya, seperti itu ya. Oh, berarti memang gambaran bagaimana ketika seseorang itu sudah mendapatkan keimanan itu begitu ya. Ya, Seperti Bung Rispan, itu. ya. Begitu tenang gitu ya. Tenang, damai, indah, nikmat, bahagia. Pokoknya yang bagus-bagus lah. Yang bagus-bagus ya Iya. gitu ya. Karena kalau kita bicara surga kan berarti yang enak-enak, Yang yang enak-enak. bagus-bagus gitu kan ya. Oke, mungkin untuk pembahasan lebih dalam lagi gitu loh. Ini kalau suka teman-teman suka yang dalam-dalam soalnya nih, Bung Amir. Iya. Suka yang Biar dalam-dalam. Oh, biar kerasa. Iya. Ya, teman-teman suka sesuatu hal yang nggak mau tertutupi gitu loh. Betul. Maunya dibuka-buka gitu loh. Buka. Nah, ini mungkin tugasnya, bukan mungkin, ini emang tugasnya Bung Amir nih malam ini untuk bagaimana, silakan buka dengan banyak pertanyaan mungkin dari Bung Amir nih. Karena juga saya banyak penasaran nih dari Iya. kalimat yang disampaikan oleh Bung Rispan malam ini nih. Iya. Silakan Bung Amir. Setelah dijelaskan tadi sama Bung Rispan, jadi ada terbesit pertanyaan nih Bung, tentang bagaimana keimanan itu tadi dijelaskan sebagai cap ya. Iya. Nah, kalau dalam pikiran saya itu cap berarti kalau sudah dicap berarti kan otomatis sudah terlabeli gitu. Iya. Sudah Betul. terlabeli, kayak misal makanan gitu, dicap halal. Berarti sampai kapanpun makanan itu gitu, ketika itu terus produksi dengan komposisi yang sama seperti yang di awal, itu kan tetap halal, dikatakan halal gitu. Iya, betul. Nah, apakah keimanan itu kan tadi juga ketika kita keimanan gitu, berarti kita kan menang berarti kan kita selamat gitu. Betul. Nah, apakah cap itu, kondisi cap atau keimanan itu dari awal sampai akhir berarti selamat terus, tentang cap yang dikatakan sebagai iman tadi itu ada hilang pudarnya gitu atau naik turunnya gitu. Oke. Sehingga ada suatu sisi gitu bahwa ketika dicap, oh ternyata bisa hilang, dicap lagi hilang. Apakah dari awal dicap, oh selamat nih masuk surga gitu. Mungkin Oke, itu, oke. Bung. Luar biasa nih. Takutnya luntur kena air hujan gitu maksudnya Bung Kena air Amir. hujan. Iya.
lagi gamut gitu Gimana Bung Risman? imannya. Ya, apa yang dipertanyakan Bung Amir adalah tentang apakah cap itu selamanya Iya, selamanya yang akan membuat dirinya itu menang terus-terusan iya. gitu sehingga kehidupan dunia ini aman-aman aja, tentram aja tanpa ada sebuah permasalahan. Tapi ingatlah, keimanan itu adalah kunci untuk kehidupan selanjutnya, Kunci kehidupan selanjutnya. yaitu akhirat. Iya. Oke. Itu yang lebih utama kan itu. Iya. Sedangkan keimanan yang ada di dunia ini, itu manusia itu akan tergoyahkan dengan segala peristiwa yang terjadi. Bukan berarti hilang label keimanannya, Iya. gitu ya. Bukan juga naik turun, Iya. gitu. Tetapi akan adanya sebuah perputaran yang tadinya tampak keimanannya, kemudian bergeser sehingga yang dikedepankan adalah kehidupan dunianya, gitu. Sehingga keimanannya itu dibalik gitu ya, Iya. gitu. Dan ketika dia menampakkan sisi nilai duniawinya, sudah hidupnya akan sengsara, gitu pasti. Dan Iya. itu sebuah kepastian gitu. Tapi ketika keimanan itu berada di depannya, Iya. dia berjalan dengan keimanan begitu luar biasa, maka kehidupan itu akan banyak sekali kemudahan dan kemenangan. Itu jawaban saya. Tapi untuk nilai kepastiannya, kunci untuk kehidupan selanjutnya yaitu surga, Oh, gitu. berarti ketika seseorang telah meyakini gitu ya, Iya, bukan lagi percaya ya, iya, meyakini bahwa seperti kalimat-kalimat yang diutarakan di setiap agama gitu, betul. itu berarti sudah termasuk selamat gitu di setelah kehidupan dunia ini, Bung Dispan. Maksudnya gimana? Pasti dipastikan selamat gitu, walaupun ketika di dunia nih, Heeh. ketika keimanan itu sedikit terbalik dengan hal-hal keduniaan gitu. Ya, Nah, contoh hal keduniaan yang tadi kan menggoyahkan, ya, misal Tuhan itu maha menghidupi gitu. Tapi ketika kita mikir cicilan, ya kayaknya kita bisa goyah juga ya, gitu. ya, betul. Bukan kayak tadi bulan itu kan cahayanya begitu merasuk pelan gitu, enak gitu. Ya, Itu kan pengibaratan sebuah keimanan gitu. ya. Jadi hidup kita itu bisa tersinari gitu, tenang. Nah, ketika Cek. Oke, berarti gini, ketika seseorang telah mengucapkan cap itu, keimanan itu gitu, meyakini itu berarti sudah pasti di akhirat gitu. Di setelah kehidupan dunia dia dipastikan selamat gitu. Walaupun ketika hidup di dunia dia juga label keimanan itu sempat dikatakan terbalik gitu tadi. Ya, Kalah dengan ya. tergoyahkan. Oke. Orang beriman itu sudah pasti di kehidupan selanjutnya masuk surga. Oke. Itu pasti sebuah kepastian karena orang beriman itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat nih, tapi orang beriman pun banyak yang melakukan hal-hal yang di luar daripada apa namanya? Yang diperintahkan begitu ya. Di luar daripada yang diperintahkan ataupun yang tidak sesuai gitu ya. Oh, Di luar daripada jalur syariat. Iya. Itu ada selama kehidupan dunia. Ya. Dan kita mengetahui bahwa kehidupan akhirat nanti pasti ada yang namanya perhitungan amal gitu. Oke. Bahkan bukan hanya orang beriman, seluruh orang Islam, ya, bahkan seluruh umat manusia juga. Ketika Tuhan telah menghendaki siapapun manusia untuk masuk surga, karena surga dan neraka itu kan haknya Allah gitu Iya. kan ya, Oke. gitu haknya Allah. Jadi kita nggak bisa menentukan mana surga mana neraka, gitu. Yang penting orang beriman itu pasti selamat gitu. Pasti Tergantung nanti perhitungan amalnya. Iya. Perhitungan amalnya apakah dia lebih dahulu masuk ke surga duluan Iya. atau dia mampir dulu ke neraka kan gitu. Iya. Uji coba maksudnya. Uji coba. Secara syariat seperti itu kan riwayatnya gitu. Iya, iya. Nah gitu. Walaupun di dunianya dia beriman kemudian mengedepankan nilai kehidupan dunianya, beriman lagi, kehidupan dunia lagi, terus putar balik seperti itu. Iya. Nanti tinggal kehidupan akhiratnya itu
haknya Allah gitu untuk memasukkan dirinya ke surga ataupun neraka. Yang saya katakan pasti selamat, pasti bahagia dan pasti surga itu adalah Ujungnya. Oh. ujung gitu. Berarti yang dipertanyakan sama Bung Amir ini salah satunya prosesnya juga gitu ya, Bung, ya. Prosesnya, Prosesnya betul. seperti apa kan Proses gitu. keimanan juga berarti itu. Iya. Naik turun kayak bukit gitu ya. Kan kalau kita sambungkan dengan sisi malam dan siang itu juga sama seperti sisi keimanan dan juga keterbalikan dari keimanan itu yaitu Oke. nilai dunia gitu kan. Malam hari, besok pagi udah muncul matahari kehidupan dunia tuh Iya, oke. yang berjalan gitu. Oke. Nah, ini mungkin sedikit ya Bung Amir ya. Terkadang kan kalau kita apa ya, secara kehidupan nyata ya, kehidupan kita entah kita bersosial di masyarakat kah gitu kan. Iya. Terkadang kan orang melihat endingnya begitu Bung Iya, Risma. Banyak endingnya. orang melihat endingnya gitu. Kalau bicara tentang ending gitu kan, banyak yang mungkin dari awal sampai dia umur misalkan sebulan sebelum sakaratul maut misalkan begitu. Dia itu begitu luar biasa gitu loh, begitu luar biasa. Ternyata endingnya gitu kan, endingnya dia dihadapkan dengan ujian yang begitu luar biasa. Iya. Sampai orang terdekat pun tidak tahu, ya kan? Sampai orang terdekat pun tidak tahu. Tetapi pandangan orang itu bahwa yang akhirnya mereka itu mengambil hikmah gitu loh. Tanpa mereka nggak tahu nih, si orang ini selama sebulan sebelum meninggal itu ternyata dapat ujian yang teramat luar Iya. biasa. Dan pandangan Allah itu kan pasti berbeda nih sama Berbeda. pandangan manusia nih Iya, kan betul. seperti itu. Nah, berarti ini keterkaitan dengan bagaimana tadi sempat disampaikan apa tadi timbangan gitu ya. Timbangan yaumul mizan nih. Yaumul mizan atau timbangan ini sebenarnya memang kita setelah meninggal terus di akhirat kita ditimbang ataukah pada saat selama kita hidup ini, Bung. Selama hidup ini kita sebenarnya udah dicicil ditimbang gitu. Udah dicicil gitu sebenarnya. Oke. Itu bagaimana ya? Karena kalau referensi dari buku kan bagaimana kita melihat setelah akhirat. Nah, emang ini yang pernah menyaksikan timbangannya siapa gitu kan? Iya. Apakah timbangannya digital atau manual kan nggak tahu nih, Bung. Ini bagaimana nih, Bung? Oke. Biar menjawab teman-teman nih. Saya pernah katakan dalam diskusi kita podcast ini bahwa seluruh ilmu adalah nilainya perumpamaan. Begitu kan, Bung ya? Iya. Ketika nilai perumpamaan itu bukanlah sebuah kenyataan, melainkan ada sisi nilai kerahasiaan ilmu yang wajib terbukakan. Oke. Kalau dikatakan timbangan mizan, orang-orang meyakini timbangan mizan itu nanti setelah kematian, nanti setelah hari kiamat sudah menghancurkan seluruh kehidupan ini, kemudian dibangkitkan, kemudian ada proses-proses selanjutnya tuh, dikumpulkan padang mahsyar dan sebagainya. Itu sebuah perumpamaan. Iya, jembatan Shiratal Mustaqim juga nilai perumpamaan untuk manusia agar supaya berpikir. Timbangan itu saat kita di dunia, siapa yang menimbang? Yang menimbang Sang Pencipta langsung. Harusnya kita menyadari dan mengintrospeksi diri. Kita selama hidup di dunia, apakah lebih banyak kebaikannya atau keburukannya gitu. Selama hidup di dunia sebenarnya kita sudah bisa menimbang diri dengan mengintrospeksi sebelum nanti kita ditimbang betulan oleh Sang Pencipta dengan segala amal yang kita perbuat gitu. Dan amal yang kita perbuat itu amat sangat jauh sekali dengan rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua sebagai umat manusia. Maka itu nilai perumpamaan timbangan itu ya pada saat kehidupan dunianya gitu, itu hanya bisa dilihat oleh ilmu, bukan dengan pandangan mata. Kalau dengan pandangan mata tidak akan bisa melihat timbangannya yang mana, kecuali dengan pandangan hati baru terlihat jelas timbangan mizannya itu dalam segi apa gitu, dalam segi ilmu pastinya gitu. Dan saya mau menambahkan tadi tentang keimanan. Orang yang beriman itu ketika Allah telah mencap diri seorang hamba itu telah beriman, percayalah, surga dan neraka bukan menjadi sebuah tujuannya lagi. Yang menjadi tujuannya adalah Sang Pencipta, bukan surga dan neraka. Makanya orang beriman itu selamat, karena tujuannya bukan tempat, tapi tujuannya adalah
sang sumber gitu dari Iya. seluruh yang tercipta. Oke. Gitu. Wah, luar biasa nih Bung. Jadi nggak ada pertanyaan lagi nih. Waduh, iya kayaknya nih. Takut neraka enggak? Atau memang Iya, benar-benar terobsesi dengan iya, surga gitu kan? iya. Luar biasa ternyata ini apa yang disampaikan tadi di kerontangnya, Bung Amir nih. Banyak tadi tuh hal-hal Iya, yang ternyata memang eh apa ya, bagi kita itu masih belum belum kita belum sampai gitu ya. iya, Sampai kepada timbangan aja kan iya. tadi Baru kebuka di sini iya kita ya. baru kebuka kan. Iya, Saya kira digital gitu. di situ. Gimana nih Bung Amir nih Iya, terkait dengan kelanjutan tadi apa yang disampaikan oleh Bung Rispan nih? iya. Mumpung masih tadi kan di akhir sempat ngobrolin tentang eh, kondisi orang-orang. Saya melihatnya gini, ketika Bung Rispan bicara tentang orang-orang itu eh, mempertimbangkan keimanan itu ya, keimanan itu bukan karena Tuhan gitu, tapi Oke. karena surga dan neraka gitu. Iya. Nah, ketika seseorang berpikirnya gitu masih sampai surga dan neraka, itu kalau menurut Bung Rispan gimana? Sementara yang katakanlah yang baik gitu adalah murni gitu karena Allah gitu. Iya. Yang ditanyakan kan pendapat pribadi gitu Iya, ya. iya dong. Bagaimana ketika ada orang yang apa namanya menyatakan bahwa keimanan itu hanya untuk surga dan neraka gitu ya, Iya, bukan untuk sang pencipta. Menurut saya pribadi yang namanya manusia sih wajar-wajar aja karena adanya keinginan iya, gitu. Keinginan manusia pasti maunya enak, maunya selamat, udah Oke. pasti yang dipilih adalah surga. surga. Yang tidak dipilih ataupun ditakuti adalah neraka. Iya, Itu kan sebuah kewajaran. Jadi wajar saja ketika manusia dalam peribadahannya entah itu sembahyang ataupun sedekah ataupun apa namanya pergi haji dan lain sebagainya yang diharapkan adalah nilai surga itu nggak masalah. Hanya saja, iya, hanya saja gitu ya, betapa amat apa namanya ya, amat disayangkan Iya. gitu ketika sang pencipta mencintai hambanya gitu, mencintai hambanya dengan memberikan segala kenikmatan di dalam kehidupan ini, lalu diadakanlah peribadahan untuk manusia agar supaya manusia itu sadar. iya, Sadar gimana? iya, Ibadah itu bukanlah untuk mendapatkan sebuah pahala, tapi ibadah itu dilakukan untuk mengucapkan rasa syukur dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Oke, oke, Jadi oke. amat sayang sekali kalau ibadahnya hanya ditujukan untuk surga dan neraka, sehingga tidak ada rasa syukur dirinya iya, ketika melakukan ibadah, rasa syukur kepada Allah yang ada hanya meminta lebih daripada itu, yaitu surga dan neraka. Harusnya kan bersyukur saja dengan segala kehidupan ini. Bahkan saya pernah mendengar satu kalimat dari apa namanya presiden pertama kita. iya, Ketika dia ditanya, Hai Bung, apakah engkau ini hmm, yakin akan masuk surga? Kemudian jawabannya? Kemudian gimana kemudian tuh? apa? Presiden kita menjawab gini, surga dan neraka itu sih hak Allah, gitu kata Iya, beliau. Oke. Kata beliau hak Allah. Aku tidak peduli surga dan neraka, dimanapun aku ditempatkan, yang penting Allah cinta kepadaku. Jawabannya begitu, iya, luar biasa. Jadi sebuah tauladan nih buat kita sebenarnya juga ya Jadi ini kan. taulah dan buat kita semua gitu kan, bahwa dimanapun kita ditempatkan, yang penting Allah cinta, Allah ridho kepada kita, kita terima. Kalau Allah ridho kepada kita, kita di neraka pun neraka akan jadi surga. Karena Allah waduh, cinta, betul iya, nggak? Betul, 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 betul. Kalau Allah murka kepada kita, walaupun kita ditempatkan di surga, surganya jadi neraka Iya. karena Allah murka. Berasanya kayak neraka aja gitu ya, Bung. Ya? Iya. Nah, luar biasa nih Bung Risman nih. Ada yang mau Iya. disambung lagi tadi? Enggak, Oh enggak, enggak. kira mau disambung lagi nih. Mungkin Jadi sedikit yang gimana? tentang bukan kesalahan berarti ya ketika seseorang itu mengharapkan Surga. surga gitu, Betul. bukan bukan kesalahan Bukan lagi sebuah gitu. kesalahan, tapi kewajaran. Hanya kan Kewajaran. tadi yang saya katakan bahwa amat disayangkan kalau
peribadahan dan amal kebaikan itu hanya ditujukan untuk menggapai surga dan Iya. neraka, bukan menuju kepada Tuhan yang Iya. memiliki surga dan neraka itu. Iya. Terus begini, Bung. Sebelum kita alih pembicaraan nih, karena Oke. kerontangnya itu tadi ada beberapa bagian yang luar Iya, biasa beberapa sepertinya harus bait Iya, gitu dikulik. ya, ada Iya. beberapa Iya. bait. Ini baru bulan doang. Baru bulan. bulan doang. Iya. Karena bulan emang gede sih ya Bung ya. Gede. Gede. Ya Kalau silakan. kecil mah lampu. Lampu ya. Nah, gini. Izin bertanya lagi nih. Oh, Bung Imam. silakan. Monggo, Masih mumpung kita masih pembahasan jauh, belum masih jauh 3 gitu. jam lagi nih. Oke. Oh, 3 jam. Karena bait-bait tadi masih perlu kita kulik ini dari Bung Iya, Rispan boleh. gitu. Silakan. Iya. Terkait surga dan neraka nih, masih Iya. surga dan neraka. Dikatakan bahwa ketika amal yang baik itu kan sering kita dengar gitu, baik di pengajian gitu, di ceramah-ceramah yang disampaikan oleh ulama-ulama bahwa ciri gitu, amal yang diterima itu adalah amal yang ikhlas gitu, murni Ikhlas. gitu karena Allah gitu. Nah, sementara ada fenomena nih, Ya. banyak gitu dialami oleh barangkali seluruh umat beragama ya, yang bagaimana mereka itu beramal berlandaskan tentang surga dan neraka. Artinya gini, maksudnya dengan surga dan neraka berarti kan bisa dikatakan mengharap imbalan gitu. Iya. Berarti nggak ikhlas dong. Berarti nggak Nah, ikhlas. makanya itu gimana tuh menurut Bang Rispan? Iya. Surga dan neraka yang diharapkan oleh manusia bukan berarti ketika manusia beribadah itu tidak ikhlas. Iya. Oke. Itu tuh beda konteks Oh, sebenarnya beda ya. konteks. Iya, iya. Berbedanya kenapa? Karena ikhlas itu kan ketika menjalankan sesuatu dia tanpa paksaan. Ikhlas. Sedangkan surga dan neraka itu adalah sebuah harapan. Harapan. Oh, Gitu. seperti itu. Kalau namanya ikhlas dia tanpa paksaan, dia begitu menerima, dia begitu nikmatnya ketika beribadah. Sedangkan surga tempat yang diharapkan oleh manusia. Ada seorang pembantu gitu ya, ada seorang pembantu. Dia punya majikan. Pembantu itu betapa ikhlasnya dia bekerja di rumah majikannya itu, dia tidak terpaksa ketika menyapu, dia tidak berkeluh kesah ketika Iya. merapikan ataupun bekerja seharian di dalam rumah itu ataupun berhari-hari di Oke. situ. Tapi ketika dia bekerja dengan keikhlasan, yang namanya manusia itu pasti ada harapan dong. Iya. Harapannya adalah dia ingin diberikan sesuatu dari majikannya gitu kan, ataupun harapannya dia ingin dicintai oleh majikannya gitu. Seperti itu, kita manusia sebenarnya sudah seperti pembantu. Kalau pembantu kan bahasa kasar. Iya. Hamba yang kita itu mengabdi kepada Sang Pencipta Nah, itu tuh. dengan Mengabdi. ikhlas. Iya, maka pengabdian itulah kunci kemenangan bagi setiap insan. Kalau ikhlas menjalankan sesuatu hal dalam kehidupan ini untuk menuju kepada dirinya, niscaya dirinya akan bahagia dunia dan akhirat. Oke. Walaupun itu ada harapan, harapan itu wajar manusiawi. Siapa manusia yang punya harapan? Saya Oke. punya harapan dong. Ada manusiawi, bukan Iya. manusia, Iya, bukan. iya. Iya. Manusiawi saya juga. Bisa aja nih Bung Rispan. Nah, Iya, iya. ini Bung Amir, kalau Iya. kita sedikit melihat bagaimana kehidupan ini, Iya. ini kita kembali lagi ke konteks kehidupan nih, Bung. Oke. Karena kan tadi dari apa yang disampaikan ini teramat luar biasa sampai bagaimana sebenarnya kalau kita bicara tentang kehidupan ini, orang-orang yang mungkin saat ini dalam keadaan yang sedang bahagia menurut dia nih, ataupun dia sedang merasa dirinya itu gimana ya, keterbalikan dari bahagia. Itu Oke. dari sudut pandang orang lain nih. Nah, ini kan pasti akan menjadi salah satu contoh juga ketika kita bicara tentang surga dan neraka nih kan Bung Rispan nih. Karena kalau kita muluk-muluk jauh bicara tentang surga neraka, kalau bahasa kita kalau kita lagi bersosialisasi, urusan surga neraka mah nanti gitu ya. Iya. Tapi kalau kita bicara dengan kehidupan kita saat ini, apakah unsur surga, apakah unsur neraka
itu sudah sampai kepada hal dunia yang sedang kita jalani ini nih. Karena kalau kita bicara tentang sesuatu yang diciptakan, pastikan juga kita mengetahui apa ya ciri-cirinya gitu. Contoh misalkan, ini orang baik banget ya, kayak malaikat ya. Emang udah kenal malaikat gitu. Iya. Berarti setidaknya orang ini kan sudah tahu nih Iya. bahwa oh malaikat ternyata baik atau gimana. Nah, kalau kita korelasikan surga sama neraka yang mungkin pandangan orang gitu ya. Pandangan orang, wah saya lagi di apa nih, lagi di kondisi yang luar biasa nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Oh saya di neraka kayaknya ya. Tapi pandangan Allah di surga, itu gimana ya? Saya juga bingung gitu loh. Atau orang lagi diberikan kekayaan yang luar biasa, tapi ternyata itu nilainya bukan surga, tapi justru malah buruk buat dirinya gitu loh. Ini kan yang harus diluruskan nih untuk teman-teman juga yang nanti menyaksikan gitu. Karena kan ini kita juga keterkaitan dengan harapan gitu. Iya. Takutnya nanti sholat duhanya jadi 50 rakaat gitu loh. Kebanyakan, Iya. kebanyakan. Berharap akan dunia seperti itu. Bisa Bagaimana langsung nih? jadi miliarder itu. Jadi miliarder ya. Gimana nih Bung? Oke. Surga dan neraka di dalam kehidupan ini juga ada cerminannya gitu, ada terlihat sekali Ya. orang-orang yang di surga dan orang-orang yang di neraka gitu. Oke. Cerminan ya. Iya. Oke. Ketika cermin kan berarti terlihat gitu ya. Oke. Orang yang berada di surga itu ciri-cirinya terlihat. Surga yang sekarang. Artinya cerminan surga yang nanti gitu ya. Surga yang nanti itu akan terpantul cerminannya ke dalam kehidupan dunia ini. Oke. Gitu. Siapa? Orang-orang yang masuk surga itu gitu kan. Bukan berarti kita mengetahui nanti dia juga bakal masuk surga di sono gitu ya. Iya. Oke. Artinya kita menebak, kita mengetahui, bukan menebak ya. Kita mengetahui dan dapat merasakan itu. Ciri-cirinya adalah orang yang masuk surga itu di dalam hatinya itu terdapat kebahagiaan. Oke. Kebahagiaan. Ketika hidupnya bahagia gitu ya. Dia tidak pernah marah ketika dicaci maki oleh orang. Dia tidak pernah emosi, tidak ada benci, tidak ada iri kepada manusia. Hatinya selalu bahagia karena hanya tertanam cinta kepada Sang Maha Mencinta. Maka disitulah dirinya masuk surga dalam kehidupan dunia ini. Oke. Di dalam kehidupan dunia ini ya, Iya. itu cerminan surga untuknya gitu. Oke. Karena surga kalau kita pikirkan nanti setelah kematian, manusia itu nggak bisa menjangkau akan surga yang nanti seperti apa. Lebih baik kita bagaimana menciptakan, merasakan surga yang saat ini kita ada gitu Ya, di ya. dalam kehidupan dunia ini gitu. Dan sebaliknya kalau itu surga, sekarang neraka. Orang-orang yang berada dalam neraka adalah mereka yang terlalu terbawa dengan segala kehidupan dunia, hawa dan prasangkanya. Oke. Itu yang menjadi kehidupan ini terasa amat panas sekali. Kalau surga adalah kebahagiaan, neraka adalah kesengsaraan. Gimana nggak sengsara? Contoh nih, Bung Amir ya punya pacar gitu. Kemudian ada yang ngedeketin. Iya. Panas atau adem, Bung? Kayaknya biasa-biasa aja kayaknya. Panas dong Ditanyanya pastinya ke dong. saya dah. Iya, contoh. Iya, contoh. Pasti panas ya Bung ya. Ya panas lah. Kalau normal panas lah. Panas karena Normal. kecemburuan itu juga Iya. termasuk nilai isi apa namanya ya, Neraka begitu ya. api neraka Iya. gitu yang membuat dirinya itu nggak tenang, Kesel gitu sengsara, ya. kesel. Iya. Seperti itu memang sulit kita sebagai manusiawi untuk mengendalikan diri ini gitu kan. Nah itu telah masuk neraka berarti dalam kehidupan dunia ini. Oke. Duit hilang, Nah, kita megang uang gitu 100.000 dikantongin, Iya. ternyata jatuh. Kalau dia nggak bisa mengendalikan dirinya, ya udah tercemplunglah ke neraka dengan segala hawa amarah di dalam dirinya. Iya. Prasangka juga ya. Wah jangan-jangan bukan jatuh nih, diambil siapa Diambil. gitu Wah, ya. Tadi ada orang di Tambah. belakang, jangan-jangan dia gitu kan. Udah marah, seujon lagi. Iya kan begitu. Semakin Komplit. menghayati neraka itu ya. Semakin panas gitu kan. Semakin panas. Semakin menambah hawa, Iya. ya akan semakin panas apinya itu gitu. Makanya kalau kita hilang duit, harusnya kita tertawa. Waduh. Gimana itu ya Bung ya? Saya juga Gimana bingung ya? nih. Ini topik Bahagia gitu ya. Hore hilang duit. Iya, Mungkin iya. itu dikatain gila kali ya. Iya.
Nah, itu apa namanya dari apa yang saya jelaskan bahwa surga dan neraka itu bukan hanya nanti setelah kehidupan ini, tapi di dalam kehidupan ini pun akan ada cerminan surga dan nerakanya dari manusia itu sendiri terlihat dari kebahagiaan dan kesengsaraannya. Nggak punya uang bukan berarti dia neraka. Tergantung apa yang di dalam dirinya. Makanya penting sekali diri kita untuk mengendalikan hati dan jiwa. Iya. Jangan sampai rasa dan akal yang terlalu dominan dalam kehidupan kita, karena rasa dan akal itu akan membuat diri kita hancur. Oke, Luar biasa. luar biasa nih. Berarti jangan berakal ya. Nggak boleh ya. Waduh, Nggak begitu juga kan. Masa susah jangan juga ini. berakal. Nggak punya. Ya, Lebih kalau bag- konteks yang tadi seperti iya, tadi berarti kita juga sering banget masuk neraka dalam kehidupan ini kan. iya betul Sebagai sekali. manusiawi nggak bisa lepas Iya. daripada itu. Iya. Contoh misalkan nih, Bung, ini ada Iya. teh nih kan. Yang bikin ternyata panas gitu. Iya. Kita minum kan gitu. Iya. Kaget gitu kan. Tergantung keimanan kita Iya, gitu iya, kan. iya. Kita mau marah atau mau senyum-senyum aja gitu kan. Iya. Senyum gila Iya. gitu. Ternyata surga dan neraka itu dekat sekali ya. Dekat sekali. Nggak jauh gitu loh. Nggak jauh. Nggak jauh. Nah ini gimana Iya. nih Bung Amir nih? Setelah tadi bagaimana pendekatan Iya. tentang nilai surga dan neraka Surga, itu neraka. dengan kehidupan kita gitu. Iya. Ini ada rahasia apa lagi nih yang pengen kita buka gitu loh. Ini yang Ya. paling saya tunggu-tunggu dari Bung Imam nih. Apa tuh? Kesempatan dibuka untuk bertanya itu. Oh saya ya. saya udah bertanya terus dari tadi. Iya. Maksudnya memberi saya Kesempatan. kesempatan bertanya nih. Saya Oke suka nih. oke ya. Iya. Silakan. Gimana nih? Tadi di Kerontang disebutkan gitu, Bung, Ya. bahwa keimanan yang dibawakan oleh sang utusan gitu, itu kan begitu nikmatnya, begitu sejuknya gitu, Betul. dimana terangnya itu nggak terik gitu, tapi pas posisi kita dalam kegelapan gitu, Iya. kan enak gitu. Tapi kenapa gitu? Dari pelajaran cerita-cerita yang sering kita dengar gitu, banyak dari manusia-manusia pasti ada itu tokohnya yang mereka itu menolak gitu sinar yang terang, yang sejuk. Kira-kira ketika kita diizinkan untuk ke sana gitu, menjadi orang itu, posisi apa yang sedang orang itu rasakan gitu, sehingga bisa menolak gitu Oke. apa yang apa yang disampaikan dari Tuhan melewati utusan itu. Oke. Yang ditanyakan Bung Amir gitu ya, ketika Biar kita menjiwai gitu. ketika diutusnya seorang nabi ataupun rasul gitu ya di masa-masa terdahulu, pasti kan banyak penolakan ya. Iya. Bukan hanya nabi kita Muhammad, bahkan nabi-nabi sebelum-sebelumnya pun banyak sekali penolakan dari umatnya gitu guys. Sehingga di dalam kitab suci Al-Quran, kaum para nabi itu dibinasakan karena orang-orang yang menolak. Iya. Itu kan, Ingkar begitu ya, yang Bung? ingkar atas kenabian seorang yang telah Allah tentukan gitu. Bung Amir menanyakan gitu kan, apa penyebabnya Iya. gitu kan, ketika Iya. kita menuju ke sana nih, kita Iya. diajak ke sana gitu kan, lorong waktu, apa yang menyebabkan dirinya itu tidak menerima, padahal cahayanya sangat menenangkan Iya. gitu kan. Kenapa dia menolak? Kuncinya satu, karena merasa lebih hebat, lebih pintar, sehingga nggak nerima gitu. Sebaik apapun cahaya rembulan, Iya. seindah apapun cahaya rembulan, tapi kalau cahaya matahari itu dianggap lebih wow, lebih terang, Iya. lebih menghidupkan, Iya. udah pasti orang-orang menolak akan cahaya rembulan. Itu jawabannya. Wih, luar biasa nih. Lumayan serem juga ini. Serem kalau malam maksudnya serem ya. Iya. Iya. Gimana nih Bung Amir? Kalau sudah tadi banyak nih yang sudah terkupas nih ya. Udah kayak buah nih kan, Iya. terkupas nih kan. Ini kita kupas dikit-dikit soalnya. Dikit-dikit, Biar pelan-pelan dapat gitu. dagingnya Iya, gitu biar ya. dapat daging. Dapat dagingnya. Nah, ini kalau dari saya nih, izin ya Bung Amir ya. Wah. Nah, saya menyela moderator mulu dari tadi nih. Nih, kalau kita bicara tentang bagaimana keimanan ya, ini kembali lagi kepada konteks keimanan. Karena kalau kita bicara tentang tadi dijelaskan oleh Bung Rispan adalah
keterbalikan dari cahaya rembulan, Ya. itu ada cahaya matahari. Berarti ada konteks tentang sesuatu hal yang membuat samar, yang membuat kehidupan ini jadi terbalik, Ya. ataupun kita jadi tertipu, itu kan. Nah, kalau bicara konteks keimanan, apakah ada keimanan itu yang menipu gitu loh? Apakah ada keimanan itu yang gimana ya? Kalau diidentifikasi, seharusnya ini kan cahaya bulan ini, Iya. ya, yang dia harapkan gitu loh. Tapi ternyata selama ini itu cahaya matahari gitu loh. Ternyata bukan sebuah keimanan yang dia dapatkan, ternyata adalah hanya sebatas apa ya? Mungkin diibaratkan pengetahuan aja gitu. Karena Iya. ini mungkin teman-teman yang nantinya menyaksikan juga pasti akan bertanya-tanya begitu, Bung Rispan. Saya merasa bahwa saya sudah cukup ilmu saya gitu loh. Padahal kalau dibandingkan dengan mungkin setelah 30 tahun ke depan dia menempuh kehidupan, ternyata dia flashback ke belakang, dulu saya merasakan begitu ya, saya Iya. orang beriman gitu ya. Betul. Ternyata pada saat 30 tahun kemudian, ya zong gitu loh, mungkin seperti itu nih. Karena pengalaman orang kan berbeda-beda nih. Iya. Dari Ya. yang mereka dari kampung ke kota, ataupun dari kota menuju ke suatu tempat yang memang Allah kehendaki kepada setiap hamba yang. Itu bagaimana nih Bung nih? Untuk bagaimana supaya kita ini meyakinkan diri kita bahwa seharusnya itu seperti ini nih. Gimana nih? Iya. Nih saya juga bingung nih pertanyaan saya begini nih. Silakan nih Bung. Pertanyaannya Anda luar biasa ya. Iya. Oke. Kalau dibilang apakah ada tipuan-tipuan dalam hal kebaikan? Ada, jelas ada. Keimanan, tipuannya merasa beriman gitu kan. Iya. Itu pasti sekali itu. Yang tadi saya katakan surga dan neraka. Surga itu tempat, neraka itu tempat. Surga itu ditipu. Surga itu adalah tempat yang dipalsukan oleh neraka gitu. Iya. Neraka itu adalah musuh daripada nilai surga itu sendiri. Kita memiliki nilai bayangan kan. Nilai bayangan itu yang palsu, padahal itu bukan kita. Oke. Kita yang berada di atasnya, sedangkan bayangan itu yang selalu mengikuti kita. Ada baik dan buruk, itulah kehidupan gitu. Oke. Yang mesti kita harus ketahui bahwa ketika ditanyakan apakah memang sudah betul-betul kita itu beriman ataupun meyakini atau betul-betul sudah mempunyai atas ilmu, kuncinya hanya ada pada nilai kesadaran dan kesadaran dan ketawaduan. Oke. Kalau saya pribadi gitu ya, kesadaran diri kita bahwa manusia itu sejatinya tak ada yang merasa berhak untuk menentukan dirinya beriman atau tidak. Tidak ada manusia yang merasa berhak dirinya surga ataupun neraka. Oke. Tidak ada manusia yang berhak merasa lebih berilmu gitu ya, seperti cahaya matahari yang merasa lebih terang dibandingkan rembulan gitu. Iya. Sedangkan cahaya rembulan yang lebih amat menenangkan gitu kan. Itu yang menjadi patokan buat kita agar supaya kita selalu dalam keadaan yang sadar gitu. Oke. Sehingga tak ada lagi sifat merasa lebih daripada orang lain. Nah, sifat-sifat merasa itulah yang akan menjadi sebuah kehancuran bagi kita semua ketika memang dikehendaki seseorang yang menjadi kunci selamat untuk seluruh umat manusia gitu. Oke. Nabi Muhammad diutus, yang menolaknya pamannya sendiri. Gitu kan. Iya, Karena betul. merasa lebih daripada ponakannya gitu. Itu sih dari saya, Bung Mam. Ya, luar biasa nih, Bung. Makin yang kita bahas makin memanas. Berarti makin ke neraka ya gitu ya? Oh enggak, beda. Beda. Semakin dalam. Iya, semakin dalam apa yang kita Surganya bahas malam semakin. ini. Nah, dari awal pengupasan tentang diawali dengan bulan ini. Ini gara-gara bulan ini kayaknya. Gara-gara bulan. Gara-gara bulan sampai ke surga neraka, sampai luar biasa nih kita dibawa. Mungkin teman-teman juga pasti yang merasakan mendengarkan ini pembahasan malam ini nih ya. Iya. Pasti merasakan nih tiba-tiba panas gitu ya. Iya. Neraka gitu. Tiba-tiba surga gitu ya. Enggak terlalu berlebihan gitu ya. Nah, ini mungkin kita
hampir menuju ke penghujung acara ya. Iya. Kita ingin mendengarkan konklusi ini, kesimpulan ya dari yang akan disampaikan oleh moderator kita Bung Amir nih. Apa nih kesimpulan di malam ini, apa ini Bung Iya. Amir nih? Seperti gambaran pada topik perbincangan kita nih. Oke, Ya, tentang surga, tentang apa sih? keimanan. Tentang keimanan. Tadi kita bicara panjang lebar dari surga, tarik lagi neraka, surga neraka gitu. Iya. Kayak nggak habis-habis gitu. Iya, gak ada bisa-bisa. Nah, saya menangkap dari apa yang tadi disampaikan oleh Bung Rispan. Jadi kuncinya itu sudahlah gitu. Kuncinya itu adalah kesadaran gitu. Oke. Tadi disampaikan bahwa manusia kalau saya nangkapnya gini, manusia itu diberikan kesadaran, diberikan kelogaran untuk memilih gitu. Oke. Yang tadi sempat disinggung bahwa di dunia itu nilainya juga ada surga dan neraka gitu, Betul. Bung ya. Jadi kita itu diberikan kebebasan sebenarnya oleh Tuhan gitu. Oke. Kita milih surga apa neraka gitu. Tadi dicontohkan nama Bung Rispan tentang duitnya hilang gitu ya. Iya. Harusnya kita bahagia gitu. Kalau Nah, saya kira-kira seperti itu. kalau saya tetap bingung sih. Saya cari gitu kan. Menikmati neraka ya. Kan yang penting hati kan. Iya, Yang penting betul, hati. betul sekali. Oke. Jadi kuncinya itu adalah kesadaran gitu. Semakin kita sadar gitu, semakin kita bisa langgeng gitu dalam surga. Dimana kalau kita terus merasakan aura surga, langgeng dalam posisi kita bisa memilih kan gitu. Jelas kalau kita sadar kita kan bisa memilih tuh. Iya. Oh ini, iya apa nih yang mau imbal balik dari sebuah pancingan yang ada di depan kita nih, misalkan, oh ini deh yang baik kan gitu. Akhirnya ketika kita bisa berkesadaran, kita pasti memilih surga gitu. Nah, makanya dari itu kuncinya pembicaraan kali ini nggak jauh-jauh dari yang kemarin kayaknya. Sempat gitu. kita singgung Siap. itu kesadaran gitu. Kesadaran. Bahwa manusia itu bisa memilih, dia itu pilih masuk surga apa neraka gitu, tergantung dianya. Maka dari itu sebelum memilih sadar gitu. Banyak sadar dulu. maka banyak surga gitu. Kira-kira seperti itu Bung Rispan, Bung Imam. Oke, terima kasih nih Bu Amir sudah memberikan konklusi untuk malam ini nih. Teramat luar biasa malam ini. Nanti kalau ada teman-teman ya yang ada Iya. pertanyaan ya Bung Amir ya Bung Rispan, Betul, silahkan tulis di komentar ya. betul. sekali. Jangan takut kalau nggak dijawab ya. Ada adminnya. Nanti ada admin yang menjawab. Kalau misalkan masih kurang puas nanti teman-teman bisa menghubungi teman-teman yang berada di tim podcast ataupun yang sudah tertera di Iya. channel. Silakan hubungi kalau mau ingin konsultasi nanya nih. Bang, neraka jelasin bang. Oh iya. Surga kayak gimana bang? Nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Karena dengan adanya podcast ini, mudah-mudahan seluruhnya nanti teman-teman juga yang menyaksikan kita tersambung akan silaturahmi kita. Iya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencoba untuk menelaah akan kehidupan kita saat ini, supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar berjalan dengan kesadaran, Iya. sehingga kita menjadi orang-orang yang dicap beriman, begitu ya Bung Rispan, Iya. oleh Sang Maha Pencipta gitu. Satu hal lagi nih mungkin yang pengen saya dengarkan dari Bung Rispan nih, bukan pertanyaan nih. Ada yang mau disampaikan lagi nggak terakhir? Sepertinya sudah banyak ya Bung Sudah Imam banyak ya. Paling satu kalimat dari saya. Siap. Hidup ini mudah. Oke. Bukan mudah stres ya, bukan. Hidup ini mudah. Kuncinya adalah berserah diri kepada Tuhan. Biarlah Allah yang mengatur segala urusan. Kita manusia berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menuju kepadanya. Itu sih. Terima kasih, luar biasa. Kita berusaha, kita berupaya, dan juga pasti dibarengi dengan doa begitu ya, Iya. Bung Rispan ya. Nah, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara malam ini, yaitu di podcast Kerontang. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia menyaksikan kami bertiga ini. Nggak bosan-bosannya ya dengerin kita bertiga, apa ini, celotehan gitu ya. Berceloteh. Ngalor Tapi ngidul ya. ngalor ngidul gitu. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita diskusikan di malam ini menjadi
bermanfaat buat teman-teman seluruhnya yang menyaksikan, juga pastinya terutama buat kami yang ada duduk di sini, menjadikan pelajaran buat kita semua untuk kedepannya jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Saya mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat yang tidak berkenan ya di hati teman-teman seluruhnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Izin pamit, Bung Rispan pamit, Bung Amir pamit, saya pamit. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.